gue buka di sini, gue jarang banget buka ke orang. Lu mau pakai jamu berapa ribu miligram juga kalau misalkan badan lu jelek ya cuma ini nggak disensor ya. Ketika lu jadi fake neti ya kan, ya lu poker face aja, muka tembok aja anjir. Podcast tidak aman gitu kan ya. Yang gampang tersinggung jangan nonton. Oke guys, welcome back to Aji Strongman YouTube channel. Ini kita ada di Strongcast, Strongman Podcast. Dan kali ini kita tamunya itu datang jauh-jauh dari Tangerang. Masuk Tangerang kan ya? Tangerang. Ini ya, Kabupaten. Mas Delonix. Wih. Aduh, bompe. Oke, Mas Delonix, lu siapanya Obelix kalau perlu kan Delonix, Obelix, Asterix ya. Tolong lah, baru mulai bro, Oh, baru shit. mulai. Fokus. Jadi guys, ini yang kalian belum tahu tapi udah pada tahu sih kali ya kalau Mas Delonix ini fitness influencer yang cukup. Tapi malah sih disebut fitness influencer soalnya. Oh gitu, waduh. Edukator, gue ngeliat dia edukator. Oh iya, jadi fitness Iya. edukator. Iya, jadi sebelum sini gue udah tahu nih pasti diperkenalinnya fitness influencer. Udah lah, jangan gitu. Woi. Sombong. Enggak, soalnya nggak layak gitu gue. Layak lah, ini sombong. Ini sombong, nggak boleh ya, nggak boleh ditiru ya Tapi teman-teman. kan lu menginfluence orang yang fitness. Oke, iya itu oke lah. Jadi fitness influencer. Iya. Iya. Dengan konten-konten edukasi. Iya, dan kontennya kameranya bagus-bagus. Bener. Jernih ya. Timnya ada di sini. Oh iya. Halo bro, Halo. gimana? Bang? Masih suka deadlift gak? Masih. Gue langsung ini nih, langsung masuk ya. Iya, ya tapi nggak tahu bakal kompetitif lagi nggak habis ini. Kenapa? Nggak tahu ya, kalau mau ya paling ikut sih, cuma mungkin nggak sesering dulu. Kalau dulu Langsung aja, karena nggak ada Iya. duitnya. wah, ngomong Duitnya banyakan konten bos. Lu juga baru awal udah begitu. sorry. ternyata off cam lebih ini ya, lebih aman. Jadi guys, kalau yang kita tahu ini banyak sekali fitness influencer di dunia medsos Indonesia nih ya. Ya, Ternyata yang gua dan Mas Canggi lihat ini anak-anak, isinya anak muda Yes. dengan berbagai macam genre. Yes. Seperti yang tadi kita bilang, ada genre yang hardcore mungkin ya, ada genre yang ke edukator. Iya. Ada yang gender receh-receh. Iya, ada yang kayak gua joget-joget doang sama Deddy G. tapi itu menghibur sih. Ada yang marah-marah. Oke. Ya. Nah, jadi emang genrenya banyak dan itulah yang terserah para penonton Yes. ya. Mau nonton yang Benar. mana? Mau yang Masuk mana? yang mana? Yes. Kalau kalian suka yang mengedukasi fitness kalian, nah ini cocok banget buat kalian lihat, namanya Mas Delonix. Ini yang pertama nih yang langsung gua tanyain. Awalnya gimana lu mau mengedukasi orang dalam fitness, bro? Anjing, gua pertanyaan lu keren banget tuh. Mantep. Gue awalnya tuh terinspirasi dari YouTuber luar sebenarnya banyak ya. Oh iya, sebut aja sebut. Jeff Nippard. Iya, yang kayak Mr. ya, Beast enggak? Mr. Beast beda. Sorry. Nggak Itu kuat gua gue, banget. Mr. Beast duitnya banyak banget gitu kan, AdSense-nya. Gue AdSense berapa sekarang gitu, dikit banget. Terus gue ngerasa kayak yang di Indo belum terlalu banyak aja, sebenarnya sesimpel itu sih. Dan sekarang gue juga bikin platform, dikit ya. Oh, iya. Boleh. Platform edukasi juga, Academy Fitness. Ya kalau mau yang join ada di Discord gratis ya. Itu kalau yang ada yang premium juga, jadi itu gue adaptasi dari sertifikasi di luar. Jadi gue tahu sertifikasi itu mahal banget, minimal berapa belas juta gitu. Dan lu sekali. ikut tuh? Ikut, gue ambil sertifikasinya. Apa nama sertifikasi lu? Banyak banget. Banyak banget? Banyak banget. Nggak banget Nah, sih, nggak berarti banget. bener kan? Gua berarti nggak punya dong. Tapi jangan gitu, jangan gara-gara nggak punya kita nggak pinter, ya nggak juga. Kita Gue emang informasi nggak tuh- pinter bro, kuat doang. Anjir. Sombong lu anjir. Ntar udah nggak pinter nggak kuat, yang penting ganteng. Ya udah. Oke, terus dari sertifikasi jadi yang lu sertifikasi gua ambil. Kalau misalkan yang CPT terakhir tuh gua sempet NASM, PCT? Oh, CPT kan kepleset. sorry. Bro, masih awal deh. Oke. Ini 10 menit pertama, tolong. Iya, terus habis itu gue tinggal lihat aja dari mereka itu, gue gabungin yang gue rasa lebih praktikal ke orang Indonesia yang mana gitu. Soalnya kan nggak semuanya harus gue jelasin. Karena gue udah survei, maksudnya kayak orang Indonesia tuh lebih suka yang praktikal, nggak suka yang ribet-ribet.
Mungkin bahasanya kali bro. Bahasanya mungkin. Yes. Jadi gue jadi barrier ya. Kalau misalkan belajar kita juga nggak bisa terlalu ngerti bahasa Inggris yang ribet-ribet juga pasti susah sih. Karena mostly bahasanya ya begitu. Kalau enggak emang segmen dia yang menengah ke atas mungkin. Yes. Bisa juga. Bisa jadi. Gue sih lebih segmen ke orang yang mau belajar aja. Iya benar. Kalau orang-orang yang old school atau orang-orang yang nggak suka teori nggak akan suka sama Delonix gitu. Nah kalau orang yang suka belajar ya kan, yang suka teori akan suka. Ini kan sebenarnya kan masalah kayak ini orang passionnya itu di mana? Iya, betul. Kita sama-sama anak fitness ini, anak gym ya. Passionnya itu sebenarnya di mana? Kan ada ke powerlifter, ada yang ke hypertrophy. Nah, ketika kita udah memilih salah satu dari situ, dan itu balik ke pribadinya. Nah, orang yang hypertrophy ini atau orang yang powerlifter ini old school kah? Atau orang-orang yang teoritis banget deh pokoknya gitu kan. Kalau orang-orang yang teoritis kan semua harus ada reasonnya. Gitu. Oke, dengan jurnal gitu. Dengan jurnal, tapi sebenarnya ya ini gue buka di sini, gue jarang banget buka ke orang. Oke. Lu makin teoritis, justru lu akan kembali lagi ke latihan lu yang dulu sebenarnya. Iya, benar. Kenapa kayak begitu? Karena lu sadar pas lu ibarat kayak kita lihat nih, kita pakai kaca pembesar nih awalnya, ini ada bedanya loh. Misalkan makan harus sehari 5 kali gitu. Tapi kalau kita zoom out, perbedaannya itu kecil banget. Yes. Iya, lu akhirnya balik lagi ke yang dulu karena lu ngerasa kayak yang dulu gue lebih enjoy, yang dulu gue lebih pada akhirnya kan itu kan semua perjalanan yang panjang. Itu benar. Ya, Bang Haji kan juga dulu, ya nggak tahu kalau dari lahir kuat ya, gue nggak tahu. Kalau gue mulai dari kan kita semua kan mulai dari dulu gue kecil gemes. Iya, seperti yang tadi gue bilang ya, kalau apa namanya, gue hobi belajar, gue hobi baca. Cuman semakin gue dalami, ya kan, gue akan semakin kehilangan jati diri gue. Ujung-ujungnya ya gue ngejalanin aja, gue tahu sampai kulit luarnya, dan tiba-tiba pas gue ngebaca sesuatu hal yang baru, lah ini mah yang selama ini gue lakuin. Cuman memang pemahaman dan namanya aja yang berbeda. Gitu. Dan kalau dari sertifikasi itu, apa yang menurut lu paling make sense ke orang Indo? Ini apa gitu? Pendekatan apa bro? Sayangnya yang gua pakai selama ini ke klien gua dan banyak teman-teman gua pakai juga yang berhasil, itu orang Indo susah untuk terima. Oh jadi klien lu orang bule semua? Bukan, maksudnya orang audiens yang gua edukasiin. Kalau misalkan yang di luar segmen gua ya, kalau yang udah di dalam komunitas, contohnya di Akademi Fitness, bisa ngerti. Gitu. Tapi gua ngelihat konten lu, gua untuk orang yang rada bego ngerti. Iya, itu apa di Instagram itu udah disederhanain? Enggak lah. Orang yang bener-bener hijau banget, bingung. Sebenarnya konten dia ini bukan untuk orang bener-bener pemula. Iya. Ada ada segmennya, cuma nggak sesering itu. Jadi itu cara gue untuk milah. Kayak muscle flexor kan belum anak-anak belum ada yang tahu. Iya, keren nggak tuh? Padahal gue lo baru-baru lihat tadi. Iya kayak ya itu ini sih tantangan juga. Gue jujur ya bang ya, dulu gue lebih parah malah. Gue benar bahasanya alien. Cuma setelah gue ketemu teman gue yang mau belajar tapi dia tuh keterbatasan bahasa. Nah itu gue mau nggak mau harus sederhanain. Iya. Itu PR dari edukator Indonesia soalnya, harus sederhanain bahasanya gitu. Itu agak susah sih, karena ada bahasa yang satu kata bisa menjelaskan banyak, tapi orang nggak ngerti, jadi harus jelasinnya panjang gitu. Tapi bro, orang mengedukasi itu ada juga yang passion ya. Iya, passion. Ada loh orang, gue tahu beberapa orang yang pinter, tapi dia nggak mau ngajarin orang. Ada. Dan mungkin nggak tahu caranya ngajar kali ya. Yes. Kalau lu emang lu sendiri yang mau menjadi pengajar, atau lu yang ternyata di sini ada celah bisnis misalnya. Oke, dua-duanya sih. Oh, dua-duanya. Pertama gue memang suka ngomong, gue orangnya ekstrovert. Iya. Oh iya. Iya, gue kebalikan dia dong. Iya. Gue introvert parah. Tapi di podcast jadi ekstrovert terpaksa. Beda. Ini kan kita fake ham bro. Gue mengeluarkan energi lebih untuk ada di sini. Iya. Abis ini dia di rumah tidur di pojokan. Emang gue emang hobi sih, emang hobi. Komunikasi itu. Gue ngerasa kalau gue bisa menjelaskan suatu konsep dengan sangat mudah, padahal konsepnya susah, itu bagus. Oh, itu skill. Ya kan gue bilang tadi itu soft skill. Gimana orang ketika seseorang ini bisa menjelaskan sesuatu yang ribet menjadi lebih simpel. Itu skill. Itu soft skill yang kalau lu bisa bro ngajarin orang. Bisa, gue ngajarin orang dulu bisa. Walaupun ibaratnya gue nggak passion.
kan dulu miskin bro. Namanya orang Oh, miskin terdesak. Apa aja harus iya, dikerjain. apa aja gue telan kan Iya. gitu. 1, Heeh. 2, Makanya- 3 terus main handphone aja. Enggak, gue enggak Oh, begitu. berapa tadi, Bu? Oh ya, 1. Makanya pas gua udah apa namanya, gua udah nemuin gitu kan, udah settle lah secara ekonomi, gua udah nggak mau ngajar lagi, dibayar berapapun gua. Tapi gue sedikit cerita nih, Bro ya. Gue pernah jadi personal trainer lulus kuliah. Oke, tahun berapa tuh? Pokoknya secara Ya kan biar gua Iya. tahu bisa bayarin. Pokoknya Ya, lu nggak Pak usah- Pak nggak usah- Jokowi masih belum Iya, lu nggak jadi usah- wali Oh, iya, kota oke. ya. Oke, iya, lo iya. nggak usah nanya Heeh. umur apa tahun berapa, pokoknya perbedaan kita Ninja 2 silinder baru keluar. Oke, iya. Oke. Pokoknya gue tegasin perbedaan umur kita ini belasan tahun. Aman. Jadi gue pernah ngajar ya. Karena gue ceritanya basic gue kan binaraga nih. Kayaknya ngajarin orang sepele, nggak pakai R. Terus gue gabung di salah satu mega gym di gue mau bilang Gandaria City, mana bro? Gajah Mada Plaza. Gajah Mada. Ada di lantai 6 tuh, punyanya brother, temennya brother kan. Oke. Terus gue mulai dikenalkan dengan namanya PT kan, personal Personal training, trainer. iya. Wah, susah banget bro. Dia susah Bukan, untuk gua- ngajar. Gue mungkin ya. Gue tuh kalaupun gue ngajarin orang harus orang yang udah ada basicnya kayaknya ya. Kalau yang kayak bapak-bapak atau ibu-ibu yang nol, terus ketemunya orang kayak gue, waduh, kayaknya gue mendingan ngajar kindergarten kali. Iya, karena emang lu males sebenarnya untuk ngajarin orang, Iya. menerangkan sesuatu. Iya. Itu lu tuh males. Emang skill bener. Iya. Skill, dan itu dengan ambil sertifikasi sebenarnya ya mungkin yang isinya kita udah tahu gitu loh. Apalagi kita yang binaraga mungkin ada banyak sertifikasi yang berdasarkan sebenarnya kalau sejarahnya PT ya. Itu awalnya justru benar dari binaraga. Oh, Mereka- gitu? Sejarahnya. Mereka lihat ada kesempatan untuk ngajar karena orang mau kayak mereka kan. Nah, itu baru dibentuk lah PT. Tapi semakin lama tuh semakin pecah karena pendekatan binaraga belum tentu untuk pendekatan genpop. Yes. Gitu, nggak semua orang misalkan mau gede banget gitu, Iya. yang penting gue mau gerak. Nah itu pendekatannya juga beda, itu berkembang terus bang, makanya ke depan. Iya, makanya gue lihat PT-PT yang bisa ngajarin orang dan sampai sukses. Susah. Itu hebat banget itu ya. hebat. Gua Gimana coba bisa ngajarin orang, terus sabar. Iya. yes. Ya itu maksudnya emang itu suatu skill yang ternyata emang PT harganya mahal ya. Kenapa mahal ya? Ya karena itu, iya betul, setuju gue. Dan ini lu kalau lu ngajarin yang tadi di Academy Fitness, Academy ya. itu online, Full online. full online. Ya, ada sebenarnya ada event kayak misalkan nih Sabtu ini gue ada workshop Di tempat lu. di tempat gue, tapi Oh. itu kapasitasnya masih dikit banget. Gue cuma ngetes aja, ternyata ada orang yang mau. Oh. Pasti Iya. ada lah. Pasti ada. Orang yang mau belajar lah. Indonesia tuh luas. Iya, dan bela-belain dari Bogor ke tempat gue. Mm-mm. Salah satunya dia nginep di hotel. Gue kayak, oh gila berarti lo emang niat ya gitu kan. Ada yang kayak gitu. Online kalau misalkan di yang Academy Fitnessnya online sih modul. Jadi sengaja gue bikin murah karena ya itu balik lagi gue tahu banyak orang yang mau belajar tapi kendalanya uang. 700.000 3 bulan cuma kayak bayar gym mana lah, itu kan murah kan, gak gitu mahal gitu. Nah, balik ke passion lu nih. Hmm. Lu berarti bukan anak fitness yang suka bodybuilding. Suka, justru awalnya gue mentok old school bodybuilding banget. Oh, gue pikir lu powerlifting dulu, enggak? Oh enggak, justru powerlifting itu udah tahun ketiga gue nge-gym. Oh. Jadi gue nge-gym tuh dari SMA kelas 1. Biasanya tuh orang-orang yang hijrah dari bodybuilding Aja ke powerlifting itu karena badannya dia ternyata nggak bisa berotot gede kayak yang ada di situ itu. Ini legend, bro. Iya, maksudnya kan ekspektasinya kan kalau orang pertama kali nge-gym kan pengennya Begini. Gila kali orang. Gila. Atau ada satu lagi, Oh. mereka lihat anak powerlifting yang angkat lebih berat, ego mereka kena. Ya, itu antara dua itulah. Maksudnya egonya kena gimana? Kayak, Mau wah, ngangkat lebih berat mau angkat juga. lebih berat juga. Tapi kok itu orang kuat, gue nggak kuat. ya, gitu. Oke. Iya. Kalau Bang Haji kan udah gede dan kuat, orang ya udah nggak bisa ngapa-ngapain Iya. lagi lah gitu kan. Wah bisa gitu. Ada BCA? Oh, jadi awalnya tetap bodybuilding. Bodybuilding dulu. Iya, gue suka banget ngikutin Arnold. Oh, zaman dulu 2016, 2000 ya. 2016 kayak zaman dulu. Buat gue zaman dulu, soalnya itu
udah 8 tahun lalu. Anjir, ya. Pertama kali gue nge-gym tuh, gue ngeliatnya siapa sih waktu zaman-zaman Jeff Side, Arnold Schwarzenegger, masih shock the muscle. Jeff Side oke lah, Iya. 2012, Iya. 2013. David Berarti Lee. bukan zaman Samsulek bukan? Bukan, itu mah baru banget gitu kan. Iya. Samsung baru banget. Nah itu waktu zaman-zaman itu informasi itu masih sedikit. Jadi gue belajarnya bener ngikutin yang old school. Oke, nah ini pertanyaan gue langsung. Bisa nggak orang yang badannya bagus tapi kuat juga kayak Larry Will? Misalnya nih gue orang kaya nih ya, gue datang ke Mas Delon. Mas Delon, saya mau PT dong. Nah tapi pengen kayak Larry Wills gitu. Kemungkinannya sih itu balik lagi ke genetic ceiling sih ya. Oh, jadi kayak Apakah hanya genetik yang bisa membuat seperti itu, nggak ada penunjang yang lain? Iya. Penunjang yang lain itu, tapi gini loh. Ini satu yang tepis langsung. kita dengerin. Iya, kalau gue ya, gue ngomong lah. Gue mungkin nanti misalkan lomba pun, misalkan nanti nih ya, gue ada kemungkinan mau ikut lomba bodybuilding, itu udahlah kita nggak usah tutup-tutupan. Pasti gue udah nggak natural pada saat itu. Oke, kita ngebahasainnya di sini, tolong difilteri jamu. Oh jamu, oke ya jamu. Nah, lo mau apa? Buyung upik apa? Kita ada semua di sini. Kayak terus? Itu tuh ibaratnya kayak tetap yang nentuin lu itu tuh genetik lu gitu loh. Betul. Iya, lu mau pakai jamu berapa ribu miligram juga kalau misalkan badan lu jelek ya cuma ini nggak dicensor ya. Ibarat kayak gitu ya. Lu dari lu cuma tapi lebih gede dikit. Oke. Dan ya lu tuh nggak dari mencret. Abis kan. makin parah dong itu. Jorok. Iya, tapi siapa gua cuma kayak berdasarkan pengetahuan gua aja. Gua nggak bisa misalkan ada orang ngomong, "Oh enggak kok ada yang misalkan Nick Walker dulunya jelek abis itu pas pakai jadi gede banget." Tapi punggungnya jerawatan. Udahlah itu. Nick Walker itu secara istilahnya secara genetik juga hoki. Kenapa? Respon tubuh dia terhadap compound itu jadi ya nggak semua orang bisa se-freak Nick Walker sih. Iya. Nggak semua bisa. Makanya gue bilang ketika dengan umur sependek itu ya, iya, maksud latihannya ya. Iya, makanya ketika gue bilang ketika lu beli sebuah coaching online untuk membeli jasa setting jamu dan apa yang lo konsumsi itu di template ya. Orang ini dengan orang ini sama, orang ini dengan orang ini sama. Lu bego, nggak bisa. Ya tapi gue nggak tahu lah kayak gituan, kayaknya nggak ada nggak sih, gue nggak tahu. Banyak lah. Lu terlalu baik. Lu terlalu baik. Dia cuma umpan lambung kan. Lu terlalu baik atau enggak lu mancing kita? Nggak beneran. Enggak, biar dia aja ngomong. Kita nggak usah ikut-ikutan. Nggak, cuma gue juga serem sih datang ke sini tuh. Wah, kan asik gitu kan ngobrolnya, kan takut keceplosan juga. Lo kita malah nunggu yang keceplosan itu. Kita nungguin lu kepleset antara lu atau dia. Ya itu emang balik ke pribadi kita kan unik nih ya. Iya, betul. Sensor lagi apa? Reseptor lu kan mungkin nggak sesensitif Mas Canggi nggak sesensitif gua misalnya. Tapi makanya itu juga yang membuat kita itu berbeda nyerap makannya. Yes, benar. Betul. Pun rata-rata orang yang binaraga yang elite level yang misalkan teman-teman gua gitu ya. Itu pun mereka bilang di top 1% bodybuilder itu ya udah battle of genetics. Gitu loh, udah kayak iya. Lu insertion lu bisa bagus, bisa simetri. Itu bener-bener hoki-hokian. Iya, kalau simetri itu emang jelas frame, itu frame udah bawaan lahir. Iya. Dan itu kan salah satu gua nggak tahu ya penilaiannya gimana karena gua pribadi belum pernah turun. Itu jadi penilaian penting juga. Oh gitu. Iya, itu bener. Kalau kita ngelihat masalah size dan berat, kita ngelihat masalah size yang beracuan ke berat badan, ibaratnya ke binaraga 85 plus, kelas 75. Mereka tuh semua size-nya sama, orang tingginya semua diukur, mirip. Ya kan ininya. Yang dilihat kan tetap balik ke genetik ya, keindahan badannya. Muscle balance. Muscle balance. Nah, gimana si pribadi ini yang punya genetik yang bagus bisa maksimal. Dia dimaksimalin dengan muscle improvement. Sebenarnya gitu aja. Betul. Kedengerannya emang simple, cuman ya agak ribet. Ini biar nggak lanjut dibahas ya, gua kasih closing statement. Ya, lu mau pakai atau enggak, percayalah orang nggak peduli bro. Kalau gue ada lihat orang ada yang peduli lah, yang lifetime natural anjir. Tapi orang suka nyinyir aja bro. Enggak, yang peduli ada lah. Kan karena masih ada lifetime natural itu. Masa semua orang harus ditulis. Gua masa TRT, lifetime TRT. Masa gua harus ditulis lifetime TRT, bro? Cuma pribadi nggak tahu ya trennya ke belakang
gua nggak tahu kalau di luar itu udah mulai terbuka aja. Iyalah, nggak bisa. Isinya sebenarnya cuma satu sih, lu jangan bohong dah. Intinya jangan sampai lu make tapi lu masuk ke divisi yang natural. Itu menurut gua itu moral lu lah. Gini, sorry gua potong. Lu ngegedein platform lu, personal branding lu berapa lama sih? Dari Covid ya, berarti ya. Dari awal 2019, kira 2020 sekitar lah. 5 tahun ya. 4 tahun ya. Sekitar 4 tahun lu bakal bisa terkenal ya ketika lu make ASS atau jamu tapi lu ngaku lu natural dalam waktu 1 tahun. Oke. Paham maksud gua? Paham. Iya, karena itu ketika lu jadi fake neti ya kan, ya lu poker face aja, muka tembok aja anjir, gitu. Tapi kan itu bagi sebagian orang itu membanggakan. Oh nggak bisa lah membanggakan, anjir. Gimana lu ngebohongin orang se-Indonesia anjir? Maksudnya Gimana kalau dia nggak tahu, gue udah mulai panas, gue udah mulai panas. Kelihatan dari itu, jerawat lu merah, udah mulai merah. Iya bentar lagi meletak. Enggak, maksud gue bangga tuh gini. Wih, dia bisa badannya bagus, tapi kan dia karena dia ngaku dia natural, itu akan membuat dia lebih kayak, wih tuh lihat dong bang itu tuh, gitu doang. Tapi kan kita nggak tahu aslinya. Iya. Cuma orang ngomongin lu gitu terus udah gitu doang kan, maksudnya kan efeknya. Iya, gitu. Iya. Ya iyalah, makanya kayak kan terlalu cetek aja sih orang yang dikejar gitu. Bener, orang-orang yang udah tahu, yang udah paham berkecimpung di industri ini ya, kita mah cuman garuk-garuk aja gitu. Ya udah deh lu yang paling keren kan, sebenarnya kan kayak gitu ya kan. Sebenarnya kan maksudnya kan dia ingin lebih menonjol dibandingkan orang lain. Karena apaan? Gue melakukan ini, badan gue segini, gue memiliki achievement ini dengan cara gue natural gitu. Sebenarnya natural atau enggaknya itu nggak perlu disebut sebenarnya. Iya sih. Karena itu pilihan masing-masing. Iya, itu maksud gue, orang dia lihat latihan lu bagus ya, dia juga bakal niru lah. Iya, yakin. benar. Yang dilihat ya, makanya baik lagi tujuan gue edukasi sebenarnya di sini adalah biar kasih tahu. Lu pakai nggak pakai, badan lu gede nggak gede itu nggak relevan sama ini orang bisa bantu orang lain atau enggak. Yes. Itu yang mau gue tekanin. Bagus tuh bro kata-katanya. Jadi gue bentar bro, apa tadi bro? Udah lupa. Gue mau bikin caption loh. Iya. Nggak, jadi gue sengaja datang ke podcast ini. Gue jujur ya, gue ngobrol sama teman-teman gue nih, diundang Abang Haji. Ya udahlah lu keluar. Enggak, yang undang lu gua. Oh iya. Pokoknya gue yang transfer. Oh iya. Enggak, dia juga. Mas, tapi gue bukan berjanji kayak ngomong mereka teman gue ngomong lah, udah lu keluarin aja apa yang di hati lu. Lah emang iya. ini strong case ini ngomong aja ngomong. Seadanya. Iya, tapi di belakang tambahin gak usah takut kepleset. Coba kalau menurut lu, kalau di powerlifting ada nggak? Yang apa? Yang fake neti. Menurut gua Pertanyaan gua. Menurut gua banyak sih. Banyak Kan sih. dia yang jawab bro. Oh ya lu dulu. Gue ceritanya ngasih umpan. Iya. Enggak sih. Gua tambahin lagi. Kalau di PL sih ya, di powerlifting rata-rata kalau ya? di tempat gua ya terbuka sih. Gua pakai, gua enggak. Ya mereka juga kebanyakan nggak ngomong, rata-rata tuh nggak ngomong. Karena pakai headset kali kan latihannya. Mungkin. Tapi mereka nggak ngaku-ngaku gitu loh. Oh iya, banyak yang ngaku, Maksudnya nggak ngaku-ngaku natural, sorry. Ya. Oh. Jadi mereka pakai jujur aja. Oh, berarti anak powerlifting berarti lebih open minded, bro. Iya. Iya. Kalau anak bodybuilding kan mungkin kayak masih suka ngejudging. Nah. Iya. Karena kalau badan lebih gampang dijudging sih. Iya, karena gini bro, tanpa ada judging bodybuilding nggak akan rame. Kalau powerlifting kan ada hitungannya bro. Iya sih. Itu kan salah satu subjektif. Iya. Kalau powerlifting objektif. Objektif. Powerlifting objektif. Lu angkatan lu berapa lu kuat. Ya kan? Tapi kalau bodybuilding ya enggak. Subjektif. Cuman kalau masalah yang fake neti di powerlifting ada. Gua nggak tahu siapa, tapi sih tapi ada. Secara statistik coba yang mana orangnya bro? Nggak ada. Ya kayak waktu itu yang gue bilang sama lu. Itu yang begitu apa namanya? Begitu. Teman gue yang ganti. Ini orang udah sering tanding kan, nggak pernah menang. Terus dia cerita sama gua. Terus gue bilang, waduh, lah iya. Terus gue bilang, lu mau tanding, lu kosongan. Gue bilang, anjay kosongan. Dia nggak bisa lah, gue bilang. Karena apa? Orang yang ada di situ itu belum tentu kosongan. Selagi ini pertandingan no drug test, tidak ada regulasi anti doping di situ. Ya sama aja lu ngelawan orang yang pada pakai golok semua. Betul. Gitu kan. Loh, siapa tuh dia tekbal? Nggak bisa tekbal. Ujung-ujungnya kan ya udah
gua beri jamu juga. Ketika beri jamu dia ngomong apaan? Alhamdulillah semua karena doa orang tua, semua kan dari doa Allah. Tai karena jamunya anjir. Oh, iya. Kan gitu sebenarnya. Lu juga bisa jadi lebih kuat. Gua langsung nunduk. Oh itu ya. Iya, sebenarnya kan itu kan sebenarnya ya nggak gitu gitu iya, kan. Bener sih ya. Cuman emang mungkin sekarang karena powerlifting itu lebih orang yang open minded, Iya. jadi terkesan dan di dunianya pun bro nggak terlalu kayak natural ini itu Iya. enggak, Iya. karena emang udah ya lu kalau mau broke record ya lu broke masa record. ya broke record lah bodo amat. Powerlifting memang lebih fair. Coba lu tanya ke Eddie Hall, lu natural gitu, lu tabok lu. Iya itu loh, maksudnya kayak ini gue baca sejarahnya aja dulu sempat sekali ya di tahun 80-an, gue nggak tahu tahun exactnya. Jadi bodybuilding pernah drugs itu di ban. Nah di gue nggak tahu di federasi apa. Itu pas pas tandingnya, pas lagi drugnya di ban itu orangnya pada pasti downsize semua, orang nggak seru nontonnya. Terus akhirnya ada lagi dibikin satu ini drug istilahnya boleh gitu loh, nggak dites, pindah semua ke sana. Akhirnya mau nggak mau Olympia kalau nggak salah akhirnya dibuka lagi. Ya Iya. gitu itu udah sesuatu yang itu gitu loh, udah sesuatu. Tapi memang wacana natural di dunia bodybuilding itu lucu. Terkhususnya itu bikini. Oke. Itu lucu. Lu bilang lu memasuki sebuah federasi natural, ya kan? Terus tiba-tiba ada orang bikini, implan. Tete lu aja nggak natural, Bos. Wah kalau dia natural, Habis kan? apa yang mau di Nah, coverin? nah makanya harusnya Pindah ke men's physique. ya, maksudnya gini loh, harusnya tuh wacana seperti itu tuh yang menurut gua ya nggak usah dipakai. Iya, Menurut gua gitu loh, karena lu kalau ya baliknya gimana, lu ini federasi natural, kejuaraan natural ya kan, natural kan, tiba-tiba lu naik ke atas panggung, tete lu implan, kayak mana ceritanya gitu loh. Emang itu natural? Coba. Enggak, Duh, gua kan kan? bukan pakar tete, lu gimana? Bukan, lu takut salah ngomong aja. Oh, iya. Iyalah. Iya, tapi ya menurut gua gitu sih, mulai ke umur yang lebih muda mungkin sekarang udah lebih. Bocil, sorry gue potong. Tapi bukan berarti nih kita di sini ngajarin lu semua pakai. Iya. Enggak, oh enggak. Iya. enggak. Percayalah itu kayak aduh kalau misalkan lu latihan masih jelek, lu makan masih jelek. Ini mungkin kata-kata yang udah cukup banyak kita ya mungkin semua pada ngomong ya, makan lu jelek, latihan lu jelek, itu kayak itu cuma memperparah aja kondisi lu gitu loh. Dan percayalah gak ada yang peduli coy. Itu apa sih? Lu mau pakai badan lu gede, orang lihat sekali udah gitu. Iya, betul. Maksudnya itu kita ngomongin masalah di sini, lu stop mempeributkan natural apa non natural. Apa sih? Lu mau kayak dia gitu kan? Belum tentu bisa. Even lu pakai pun belum tentu bisa kayak dia gitu loh. Benar. Udahlah. Kalau semua karena jamu, ya kan? Orang-orang di Indonesia itu ya badannya ya kayak Sibam semua. Iya. Karena kan Sibam pakai jamu. Gitu. Ya, Tapi lu di umur lu ini cukup wise ya bro. Dia umur 24 tapi Wise kok. Karena gua hangoutnya sama bapak. Udah lebih wise gitu. Ya wise bisa gue bilang dia ini ya cukup oke lah. Makanya gue mau coba, gue mau ngundang sama dia, mau ngobrol secara personal walaupun on cam juga ya kan, karena balik lagi kan ada memang beberapa influencer yang aktif gitu kan, punya followers banyak yang ngikutin dramanya gitu, tapi ini orang cukup oke karena nggak terlalu ngikutin dramanya, dia terus jalan ke depan aja. Iya. Gitu. Gue dibenci, disuka, ya bodo amat. Yang penting gue edukasi dengan cara gue. Gitu. tapi lu dengan mengedukasi orang dengan cara lo ini banyak nggak disukain orang juga atau emang? Gak tahu sih, tapi gue pasti adalah statistik kalau Iya misalnya sih. gue secara logika ya. Tapi bagus dong kalau orang udah nggak disukain kan berarti dia terkenal. Anjay. Ya nggak gitu. Ya, yang penting gini loh. Gue nggak peduli orang nggak suka sama gue atau enggak. Ini gue lihat dari semuanya, yang penting impactnya. Misalkan ada 100 orang suka sama gue, ada 1000 orang gak suka sama gue bisa ngubah 100 orang itu. Ya. Dibanding sama orang yang 500 orang suka, 500 orang benci, tapi dia gak bisa ngubah sama sekali 500 orang. Oh, iya. What for? Betul. Nilai lu tuh bener dilihat dari gimana caranya lu untuk bisa bantu orang. Karena nggak itu duit ya begitu. Kalau apalagi kalian orang kan Iya. orang punya value lebih adalah orang yang bisa berguna sesama ya bro. Ya. Iya, gua bukan tanpa alasan gua bagusin kamera, gua editing niat, semua itu skrip buat temen gua mungkin yang bantuin tahu semua itu gua rapihin, semua pasti ada poin-poinnya, gua Yang dicoret pasti gitu. baca, iya, terus ada jurnalnya segala macam.
itu gue kerjain karena gue mau present yang paling bagus. Oke, views gue nggak banyak, tapi orang nonton dia bisa berubah. Ya. Gue dibanding sama orang yang misalkan joget-joget atau misalkan orang-orang yang bukan gue mendiskreditkan atau merendahkan ya orang yang drama. Cuma buat gue bukan jalan gue aja. Iya. Ya, pada akhirnya ya gitu. Pun nanti percayalah, event gue lama, tapi gue bilang event itu 10 tahun lagi gue bakal jadi orang gede di fitness, gue dominasi di fitness, event itu 10 tahun lagi gue kerjain. Oh iyalah pasti. Dengan cara yang benar. Nah, kalau namanya orang konsisten ya, orang namanya orang udah konsisten itu Nggak akan bisa dilawan itu. Iya. Lu quit sebelum dia selesai. Kan lu kan kalah kalau lu quit. Yes. Iya. Benar. Gitu loh. Bener-bener itu. Jadi emang biarpun dia lebih terkenal yang dengan Iya, joget-joget itu, lu nggak peduli. peduli. Yang penting lu 10 tahun pun lu masih ada di sini. Masih dari sini. Lu pertanyaannya lu masih mau joget sampai 10 tahun atau enggak? Iya. Itu emang benar. Itu kan gimana caranya kita memposisikan diri kita ada di mana Betul, gitu betul. kan. Kalau kita cuma mau ngarepin views, followers, likes ya kan. Lu ngikutin apa? Ngikutin aja apa yang tren sekarang. Lagi ada ribut-ribut lo ikutin ribut-ribut ya kan. Lu mau ini bikin sensasi atau apa. Cuman kan tetap followers lu yang ya nggak gimana sih dapat followers receh gitu kan, kita kan nggak juga malas juga gitu kan. Itu ada tiernya kan audiensnya. Iya. Gitu. Malas juga kalau iya, kita kalau dapat. ibarat lu cuma mau ngandelin badan. Pertanyaan gua sampai umur berapa badan lu bisa begitu? Akan ada selalu orang yang lebih muda yang lebih bagus. Oh iya, itu benar. Itu Bener juga. bener. Dan gua tuh sengaja ninggalin informasi biar lu belajar. Misalkan buat mereka belajar gitu. Kenapa? Karena ketika gue di awal ya mungkin orang bisa tahu gue kan tetap ninggalin legacy. Oh, yang membawa konsep ini ke Indonesia awal gue gitu. Kayak gitu sih. Itu yang lebih gue lebih impress sama orang yang badannya biasa aja tapi dia pinter, dia bisa ngerti, ketimbang yang badannya gede, dia kuat tapi dia nggak bisa nyelesain masalah orang. Itu gue impress. Lo badannya gede, kuat. Enggak. Tapi Bang Aji ini kan ini. Gue puas banget gue anjir. Tapi hitungannya podcast lu ini menyelesaikan masalah orang. Kenapa? Lu membawa sesuatu yang nggak orang berani ngomong. Oh iya, bener juga ya. Betul. Iya kan? Ini ada mulut kedua gua. Ya dia kadang suka begitu bro. Dia kadang kalau ada sesuatu nih yang dia nggak Sikap, bro. ini ngomong, ini bro, ayo bro. Ini dia ngompor-ngomporin gua. Gitu. Gua ada. Pokoknya sebenarnya Lu ya. kalau lihat dia di mobil lagi bikin video, sebelahnya gua lagi ngipasin. Oh, megangin center ya biar ada sih. Cikat gitu. Karena memang sebagian besar netizen di Indo tuh untuk menerima fakta yang blak-blakan Susah ya. susah bro, susah. Harus benar-benar disampaikan dengan cara yang sopan, harus benar-benar disampaikan dengan cara yang Kan orang Indonesia tuh suka yang emang lu ambil simpatinya dulu bro. Yes. Oh iya. Itu juga gue belajar juga dari psikologi. Pasti harus begitu. Benar. Kalau beda sama bule ya. Kalau bule lebih cenderung bisa nerima gitu. nerima. Indo tuh susah. Untuk mengedukasi orang Indo itu kita harus berpikir seperti orang Indo kebanyakan. Iya. Iya. Relate aja sih kalau misalkan dulu salahnya orang tuh gini. Orang tuh langsung kalau edukator ya kebanyakan adalah mereka berpikir semua orang kayak mereka. Pemikirannya enggak. Lu harus nggak mau tarik balik lagi ke awal lu latihan, lu pertanyakan ke diri lu sendiri. Waktu itu masalah gua apa? Iya. Dari situ baru pelan-pelan. Kayak misalnya tuh simple, gue di 2016, gue masih kemakan awal banget ya, gue masih ingat, masih kemakan, whey protein tuh nggak boleh dicampur air panas. Sekarang gue mikir, anjir, gue bego banget dulu gitu. Kayak gitu, tapi ya gue nggak bisa nyalahin mereka karena itu kan akses belajar, tugas gue untuk edukasi mereka. Iya. Gitu loh. Iya. Tapi gue tetap punya conviction sih, orang Indonesia akan bisa untuk terbuka meskipun nggak tahu kapan. Ya sekarang gini bro, masyarakat Indonesia ini kan banyak sekali bro. Betul. Dan untuk fitness ini sekarang lagi sangat berkembang Iya. di 10 tahun terakhir ini. Betul. Gym di mana-mana. Ya, apalagi untuk 3 tahun terakhir ini ya, wah ini luar biasa banget. Jadi untuk yang pinternya itu di masyarakat Indonesia ini, mungkin kalau dari hitung-hitungan cuma 5%. 95%-nya itu maaf ngomong masih bego dan awam. Iya. Nah, Dan itu data loh. Iya. Kan mungkin story gue kan ada kan, gue ngepost dan itu gak cuma gue doang yang ngepost. Iya. Banyak. Jadi orang-orang yang suka menyampaikan fakta, mengedukasi, ya kan, kayak lu sebagai edukator, tantangan lu itu sangat besar. Iya. Iya, sangat besar, sulit banget gitu. Kadang
otak lu tuh juga bisa burn out, bro. Karena apa? Lu tuh ditanyain hal yang sama setiap hari. Itu gua sampai marah di komunitas gua. Lu ditanyain hal yang sama setiap hari. Apa yang paling membuat lu aduh itu lagi tuh apa, bro? Banyak banget, apalagi pertanyaan dari TikTok. Karena kan fitness influencer TikTok kan banyak. Ya kalau ada ini dia bahas ini, ada ini dia bahas ini. Iya. Dan itu dibentrokin ke lu. Dibentrokin ke tempat gua terus gitu loh. Nah, gue tau gak sih dari gini, oke, gue sebut lah sampai gue bikin YouTube-nya Mike Menzer training, terkenal banget tuh Mike Menzer segala macam. Heavy duty principle. Anjay. Pinter ya Pak Haji. Dia belum tahu, bro. Iya. Itu kan udah lama. Itu sebenarnya udah lama. Gue tuh udah jelasin dari gini, gue tahu orang Indonesia tuh maunya gampang. Tapi di Discord gue awalnya tuh gue jelasin bener dalam banget. Gue deretin, lu tinggal baca. Nggak bisa lah. Iya, nggak bisa. Sampai gue hapus semua modulnya, gue bikin cuma, oke, cara melatih otot dada gimana, cara melatih otot punggung gimana, cara melatih otot bicep gimana, semua gue kayak gituin. Gue kalau misalkan lu mau belajar ya udah lu bayar, karena itu juga usaha. Gue bikin. Iya. Gak usah, kita nggak usah munafik lah, gue juga butuh makan gitu. Iya. Bener. Enggak, tapi orang ngomongin Mike Menzer itu apa awalnya, bro? Kayak ada yang ngapain lah, ya itu kayak sama old school kan cukup banyak volumenya kan. Ya dia tuh kayak sengaja dia mau mencari hal yang lain gitu loh, low volume. Emang cari low volume jadi terkenal gitu loh. Apalagi ada banyak fitness influencer itu, gue coba metode gini kan videonya, coba metode Mike Menzer, ini hasilnya. Tapi kan Mike Menzer sebenarnya nggak gitu terkenal metodenya sebelum adanya Dorian. Iya. Dorian Yates justru yang sukses. Sukses, iya. Pakai heavy duty itu kan. Betul. Dan itu kan ada alasannya. Bahkan lu sama gue jelasin kenapa hal itu bisa terjadi. Semuanya dari hitungan volumenya, hubungan volume. Lu kalau misalkan volume rendah gimana, volume tinggi gimana. Nanti kalau volumenya kebanyakan gimana, di berapa volumenya lewat study segala macam. Itu udah gue ajarin lengkap. Tapi orang nggak ada yang mau denger kan. Orang gue nggak tahu nggak cukup waktu atau nggak cukup pemahaman gitu. Bukan, karena ketika dia ngelihat konten lo, dia hanya fokus di 30 detik pertama. Betul. Kesononya emang lu ngepost 1 menit di skip sama dia. Nah itu yang gue pelajarin juga. Itu hard truth-nya. Akhirnya mau nggak mau sekarang gue bikin sesimpel mungkin. Yes. Kalau lu lihat video gue setahun terakhir, itu benar-benar makin lama makin simpel. Makin lama makin simpel. Jadi kadang tuh gue mau menjelaskan suatu konsep itu yang padahal intinya ada di akhir. Iya. Harusnya di awal. Gue kasih tau lu pakai ini hasil akhirnya gini. Tapi kalau mau penjelasan nonton sampai akhir. Iya. Karena orang mau taunya gitu doang. Bagusan mana? Orang semua fitness itu nggak putih dan hitam. Iya. Itu yang gue pelajarin. Kayak orang ada banyak yang kayak kata senior gue yang ini siapa seniornya? Banyak lah ya kan. Oknum lah, gue bilang oknum. Gue nggak mau sebut nama di sini ya. Oknum lah. Buktinya dia latihan. Sebutlah. Nggak usah. Intinya aja dia lu bisa udahlah. R bukan. Rangga. Dia latihan half room aja gede-gede aja tuh. Gue tahu tuh. Ada kuis ya. Kuis. Iya. Padahal kayak udah beda banget, yang di luar aja udah sampai pelajarin stretch mediated hypertrophy, gimana kalau otot ditarik tuh ada efek lebih hypertrofiknya. Jadi dia harus lebih banyak meskipun gue nggak bilang harus latihan eksentriknya. Bukan eksentrik ya. Jadi dia kita bilangnya resistance profile. Jadi paling berat di mana? Kalau dumbbell kan paling berat di sini. Kalau cable paling berat diarahinnya ke 90 derajat. Iya. Nah, itu kita banyakin lebih banyak. Di mana titik terberatnya? Ya kan? Nah, orang Indo kan nggak bisa sampai sana. Dia cuma ngelihat dia badannya gede, makanya itu. Tugas gue adalah gue bilang lu cobain dulu dan nyampein. Nggak bisa kalau intinya gede mah nggak bisa. Makanya maksud gue kayak ya agak ya jujur ya gue burn out di situ. Cukup burn out di beberapa bulan terakhir. Iya. Tapi menurut gue nih, ini menurut gue ya, kalau ngomongin heavy duty sama volume, yang lebih masuk logika adalah volume menurut gue ya. Ini menurut gue. Karena itu nggak salah bang. Karena salah, pertama gue suka Jay Cutler. Oke. Jay Cutler itu dia volume habis kan. Iya. Mainnya nggak berat-berat amat. Tapi setahu gue dia nggak sampai benar-benar seintens itu ya. Iya. Tapi banyak volume. Banyak. Dia tuh back itu bisa 6 macem. Ya. Dan itu penjelasan dia kalau emang ya bahasa sederhananya gimana? Otot itu ya dipompa gitu loh. Dia cuma bilang gitu doang sih. Teman kalau ngomong pendekatannya ke Dorian Yates ya itu lu sikat. Iya. Sebenarnya itu kan semua sama aja. Iya. Sama aja. Total volume worknya disamain gitu. Tapi satu lu harus mentalnya lebih kuat. Yang satu harus lebih lama. Iya betul. Kenapa diribetin sih? Iya benar. Iya yang seperti tadi gue bilang, kalau gue untuk sekarang gue latihan, gue udah ngejar waktu. Waktu gue benar-benar terbatas banget. Jadi gue latihan
ketika gua main volume. Besoknya lagi gua mau berubah lagi. Ya, itu namanya undulating bisa. Iya, besoknya lagi gua mau berubah, ya udah ternyata tiba-tiba gua crash di tengah jalan, ya kan? Gua stop gitu. Powernya hilang gitu kan tengah jalan. Enggak, gua stop gitu kan. Jadi gua nggak nyelesain program gua sampai akhir. Ya dengan cara kayak gitu, gua tuh kalau gue lebih enjoy ya? Iya, gue lebih enjoy dan gue lebih concern ke makan. Jadi lu bisa ngelihat nggak konten gue nggak ada sama sekali gue ngedebatin masalah latihan. Gue concern tuh di makan dan suplementasi. Karena dia introvert. Apa bukan? Latihannya sendirian. Oh iya. Iya dan gue nggak gimana ya kalau masalah latihan tuh kayak kalau ketika gue habis cheat meal, gue latihan mungkin gila-gilaan. Variasinya tuh banyak sekali, bisa 7 sampai 8. Kalau standarnya gue kadang bisa sampai 4, 5 gitu doang. Jadi gue tuh latihan tuh selalu berubah-berubah. Bisa dibilang suka-sukanya gue doang. Gitu. Yang penting gue gempor. Nah, gitu. Oh, dooms. Ya, dooms ya kan. Besok ya mungkin gue karena gue old school itu ya. Jadi ketika besok gue badan itu sakit-sakit, dooms gitu kan, pegel-pegel gitu kan. Gue ngerasa oke nih. Ini oke nih. Padahal nggak kayak gitu juga sebenarnya kan. Iya, ini sedikit agak science ya. DOMS itu memang nggak sama dengan muscle growth ya. Cuma yang menyebabkan muscle growth juga menyebabkan DOMS. Jadi DOMS itu belum tentu muscle growth. Belum tentu. Maksudnya bukan belum tentu, sorry. Dia itu dua mekanisme yang terpisah. Yes. Dia bisa menyebabkan DOMS. Yang menyebabkan DOMS itu juga kebetulan menyebabkan muscle growth gitu loh. Tapi seiring berjalannya waktu, kita belum tahu nih DOMS ini apa. Ada yang theoretical itu adalah neural. Yes. Jadi akhirnya ya DOMS ini hilang, tapi belum tentu juga kita nggak growth gitu loh. Tapi seiring berjalannya waktu, ketika lu ngerasa lu plateau, itu bisa sekali-sekali kita cari DOMS. Oh iya. Gitu loh, iya. Jadi itu orang nggak bisa buat. Sederhanakan lah itu. Sederhananya belum tentu kalau nggak DOMS, kalau artinya kalau lu latihan nggak efektif. Tapi sometimes lu juga bisa ngincer DOMS untuk menandakan yang lu lakuin itu benar, karena dua-duanya mirip gitu loh. Itu masuk akal. Makanya latihan gue tuh kalau dibilang bang, coba dong sharing masalah latihan atau apa. Latihan gue tuh gitu-gitu doang, cuman lama. Itu doang. Gempor. Orang yang ngikut gue latihan tuh pasti gempor karena suruh ngangkatin beban mulu kan? Enggak lah, emang lu tergolong manja. Iya. Latihan ada asistennya anjir. Iya. Sama aja gitu. Sebenarnya yang membedakan old school. Sama aja kan. Iya, membedakan old school dan new school sebenarnya cuma kalau new school mungkin lebih tergrup sih. Yes. Lebih rapih latihannya, lebih dicatat. Benar. Pada akhirnya juga ya selama lu catat itu sebenarnya dari zaman dulu juga nyatat gitu loh. Kalau mau bagus, kenapa? Kita tahu dari mana? Ini dulu kita bicep curl segini. Atau bench press lah, jangan bilang bicep curl, bench press segini. Terus di sini kita tahu dari mana kita udah naik kalau kita nggak catat gitu loh. Sebenarnya itu doang. Dan banyak, misalkan ada juga gue tahu orang ngapain sih latihan bisa catat. Lu kalau nggak inget. Enggak, dulu gue juga nyatet kok di HP tapi bos. Iya. Masih catat nih bench press top set gue segini. Catat. Nanti kita coba lagi buat. Sebenarnya itu doang yang bikin latihan tuh makin bagus. Itu doang. Progressive overload aja. Dan progressive overload sebenarnya mungkin yang taunya progressive overload harus lebih tinggi dari yang sebelumnya. Sebenarnya enggak. Yang penting dia achieve certain stimulus aja di persentasenya. Enggak harus break PR terus kok. Yes. Gitu. Nah, itu penting tuh. Itu penting karena beberapa kali gua ngomongin. Tapi nggak bisa, Bro. Karena di Instagram orang maunya break PR. Iya. Orang maunya break PR dan gua juga mau nggak mau gua begitu. Gua di caption baru gua tulis kayak gue belum pernah sih ngomong yang ini ya. Ini gue sharing khusus untuk ke yang Bang Haji dan juga komunitas gue gitu. Ini lebih dalam. Tapi kalau di luar mau nggak mau bang. Iya. Karena memang apa namanya progressive overload tuh nggak bisa terus. Lu maksain, anjir, kelar lu. Ujung-ujungnya lu berhenti karena lu bisa cedera karena itu. Betul. Gue setuju. Itu makanya kita ada juga kalau old school mungkin nilai dari DOMS. Kalau kita dari fatigue management pakai RPE. Ya. Jadi RPE-nya naik. Sebenarnya RPE juga, bang latihan emang RPE-nya main di berapa yang bagus? Gue mau bilang, lu progresnya dari 7 sampai 10. Kalau lu main di 8 terus juga bisa aja gitu loh. Apalagi kita ngomongin strength ya, nggak ngaruh. Sama aja, yang penting tuh progresnya. Yes. Kalau di bodybuilding lebih simpel lagi. Beban itu cuma tanda kenaikan progres. Lu nggak usah pikirin mau beban berapa, juga repetisinya selama 5-30 ya oke. Ada yang suka kayak Bang Haji suka main strongman juga yang berat-berat juga semua. Itu sama aja bakal kebentuk. Banyak orang yang kayak bilang enggak gitu, itu semua spektrum. Gitu loh. Nah, itu yang kaca film spektrum. Iya kan?
Ya kira-kira gitu lah. Ya mungkin gue bakal sampai sini banyak yang skip kayak terlalu teoritis. Enggak, ini gue ajarin kalian. Nanti paling 10 tahun lagi ketika orang udah mulai Yang lo omongin wah iya, bener nih. juga. Iya. Gitu. Nah, ini ibarat Bang Haji investasi gitu. Jadi nanti pas 10 tahun lagi video dia udah paling banyak gitu. Tapi enggak, menurut gue bener. Anak sekarang itu harus Iya. sedetail mungkin. Iya. Dan Tapi ada reasonnya. Ada reasonnya. Iya. Tapi kekurangan anak muda zaman sekarang adalah ya ini ya Apa, ini ngomong plus aja. minus lah ya. Kalau anak zaman dulu kan bener all out gitu ya. Iya. Kalau anak zaman sekarang ya enggak, karena ada itu mereka malah jadi ngapain gue close to failure aja, mainnya sisain 3 reps aja sebelum gagal. Lu tahu dari mana itu 3 reps sebelum gagal, sebelum lu gagal di situ. Weh, iya bener juga ya. Iya, jadi gue tuh mixture of both. Jadi misalkan ada yang gak suka sama gue bilang gue nggak menentang lu bro, gue justru ngasih tahu lu gimana caranya biar latihan lu tuh lebih mantep gitu loh. Cara latihan lu tuh nggak salah, bukan gue ngatain itu salah. Lu mau main di short partial itu tetap Oh, siapa bro yang short partial? ya, ada gitu ya misalkan. Itu sama. Bon. Oh, dia. Loh, kok Bon? Kenapa? Karena nggak apa-apa. Dia pengen gue kepleset. Aduh, lihat temen jahat kayak gitu tuh. Dia mau gue kepleset masa. Ya, tapi itu nggak salah gitu loh. Iya. Itu tension tetap Iya, diotot. Gede tangannya. Gede. Keluar lagi bicepnya. Gua. Gitu ya bro. Iya itu sebenarnya gua kan kacamata awam nih ya. Dengar penjelasan lu aja sebenarnya emang iya kita tuh harus menggali dalam biar tahu kita yang udah kita lakuin tuh ternyata benar apa enggak. Iya, nanti ketika kita udah tahu dalam-dalamannya, balik udah lagi ke diri kita gampang. sendiri. Iya. Kita mau tetap ngikutin apa pakai cara kita sendiri. Sebenarnya kan gak ada paksaan, bro, kalau Iya. masalah-masalah begitu Iya, tuh. lu mau front squat, lu mau back squat, orang bilang, "Oh, ini angle-nya gini-gini." Lu kalau enjoy back squat ya silakan gitu loh. Yes. Ya kalau mau front squat ya Iya, monggo. silakan. Sebenarnya makanya gue bilang itu sebenarnya masalah balik lagi ke Preferensi sih. iya, referensi sama pendewasaan orang itu gitu. Selama lu masih memperdebatkan, membandingkan, lu belum dewasa. Iya. Sebenarnya Oh tapi nggak gitu. bisa kalau ngomong bandingin era sekarang nih bro ya. Mungkin zaman gua kuliah nggak ada sosmed yang kayak sekarang. Mungkin juga kalau zaman gua kuliah kayak sekarang, mungkin gua juga akan- kayak gue. Iya, Enggak, ego lifting. membandingkannya bukan berarti menyalahkan satu perspektif orang. Oh, Maksudnya itu, Kayak gitu. iya, itu gue iya, setuju. iya. Itu gue setuju. Gua pikir kayak ngebandingin kita di sosmed kan tiap Oh, kita iya. pagi apa sih kok ngeliat Instagram? Ya, itu Wih, juga anjing semalam ngangkatnya. toxic Wuh, juga itu gokil. menurut gue. Iya. Kebiasaan yang toxic. Iya. Gue pun ngakuin gue kayak gitu, gue ngerasa aduh kok hari gue jadi nggak enak. Iya, Iya. makanya banyak orang yang gue mute. Gak bercanda. Bercanda. Podcastnya ganti nama lah. Podcast tidak aman gitu kan ya. Yang gampang tersinggung jangan nonton gitu. Iya, benar. Oke, lu udah aus belum? Wow, kayaknya udah habis nih. Habis, tangan ya? Gua mau kasih minuman buat lu. Oke, boleh. Jamu. Enggak. Pahit nggak nih? Pahit nggak nih? Enggak. Oh, lu ini tahu sendiri. Ini kan? sebenarnya jujur ya, gue cerita, gue pernah ada kepikiran bikin ide bisnis koktail pakai pre-workout. Wih. Cuma kayak gue liat ya ada nggak nih yang itu dengar ribet juga kan. Akhirnya kayak gue mengurungkan niat lah. Tapi buat kalian yang bisnismen tuh gue kasih ide tuh. Tuh. Enak kan kalau podcast sama gue ada aja yang bisa kalian dapat gitu. Bon. Ini rasa apa nih? Ini Oke. mangga ada jeruknya tuh. Belum pernah dikirimin sama Hendra ini. Enggak dikirimnya sama William. Oh. Sama aja. Tapi kalau gue pribadi yang bisa dibikin-bikinian ya, Shabum Pam sih oke sih. Hah? Yang bisa Waduh. dibikin. Gua Enggak, Shabumpa memang rasanya enak. Rasanya enak. Ini 11-12 kan. Gua rasa formulatornya sama sih. Cuman gila Shabum bos dibuat ngoceh. Cuma rasanya ya kalau gue bilang rasa kan itu Iya, ngomong rasa. iya, rasa. Lu kasih lemon Ya dikit. tapi gokil. inilah Hendra sama William lo keterlaluan lah. Ada barang enak nggak lo kirim lo keterlaluan. Oh, lu enggak dikirim? Nggak dikirim Bawa kan? aja, Bro. Lo baru nyobain ini kan? baru. Tuh, kalau lo Nggak, cuma kan keterlaluan gue juga bos. Wah. mungkin brandnya beda, nggak masalah. Oh enggak lah, tapi kalau barang enak lu harus kasih cicip lah. Enggak boleh begitu. Nggak apa-apa. Gua aja kopi dikasih. Kopi apa? Kopi tahu kopi apa? Tiba-tiba kenceng. Tahu-tahu kok mumet. Enak nih, enak. Jujur enak nih. Ini buat kalian ya mungkin jadi cemilan lah enak. Minum ya. Nah, ini gua ngomong agak sedikit teknis nih ya. Ya. Ada misalnya orang datang ke lo, kalau misalnya gini, Mas Delon,
bisa nggak lu bikin BM press gua 250 kilo misalnya. Beratnya berapa dulu dia badannya? Kalau seberat Bang Haji mungkin ada kemungkinan nih, kan nggak tahu, itu semua balik lagi relatif kan. Jadi misalnya orang itu datang dengan kondisi dia udah ngerti powerlifting, maksudnya gini, bisa nggak lo orang itu achieve sesuatu yang lu lihat ini orang capable, Oke. I see. Tapi yang dia ingin broke record misalnya gitu. Itu tapi ini juga sih, misalkan gue sebut nama aja, salah satu teman gue ya, Andre Yoga, itu udah kelihatan dari awal Bang, dia memang kuat. Dia mah genetic Itu, freak. Iya itu maksud gue ya, itu kita lihat dari sana, kita realistis aja. Kayak teman gue juga yang nih si Ervan, dia juga awalnya kan masih Andre mah kuat banget. Iya makanya dari situ kita bisa lihat, dari leverage orang kita bisa lihat. Gue juga sekarang handle satu teman gue juga, deadliftnya dia U7 berapa ya Van? 75 deadliftnya udah mau 300. Woi. Tapi leverage-nya kuat. Tapi sumo. Oh iya, nggak apa-apa. Iya, pusi ya. Nggak bercanda. Bercanda bro, itu kan bercanda. Gue bawa aja kan. Itu Tapi itu bercanda leverage, ini. Iya. leverage. Sama kalau begitu semua orang nggak boleh low bar squat dong. Iya. Sama aja sebenarnya Iya, kan. sama mau bilang ngapain terus orang tinggi nggak boleh main basket dong ntar. Iya. Iya. Makanya kan sama kayak gitu kan. Jadi ya itu kan gift juga. Oh lu ngajar powerlifting juga? Ada handle tapi gue sengaja nggak buka karena pasti gue dihujat juga. Kenapa emang? Nggak pernah menang. Angkatan biasa aja. Total. Emang orang dihujat kayak gitu bro? Oh iya dong. Masa sih? Iya. Oh iya, beberapa nggak tahu ya. Iya. Enggak beneran, gua beneran. Iya. Ujung-ujungnya kan semua kalau masalah Iya. spesialisasi mengajar, balik ke prestasi Balik ke lah. prestasi, semua orang gitu. Iya, balik ke Bahkan ada prestasi. di satu gym lama gua, temen gue yang ngasih tahu, ada orang yang ngomong kayak ngapain sih dia buka kelas, menang aja belum. Iya lah, nggak usah dia bro, lu aja dihujat. Iya pasti. Woi, Iya banyak. gua bilangin mak gua. Lu aja dihujat. Itu Aji Strongman dia tuh nggak kuat sebenarnya, kuatan gua kan itu kan ada juga bro begitu. Kayak itu Gua juga, ya itu tuh menurut gua tuh kayak gitu, banding-bandingin. Itu penyakit sih menurut gua sih. Ya dan biasanya orang-orang yang suka begitu tuh di bawah orangnya itu. Iya, lu bandingin lu top 3 nggak? Padahal mah yang ngomong dia. Iya, kalau lu masuk Kagak lah. Iya gitu. Tapi kan gue bisa bilang kayak ya udah gue buktiin aja. Kebetulan ada atlet yang menurut gue cukup gifted, dia belum ada coach karena keterbatasan apalah gue nggak tahu kan. Lu bisa coaching gua dong. Tapi kayak nggak lazim ya. Gitu. Tapi sebenarnya bisa aja kalau di Binaraga lazim. Orang yang nggak pernah menang, yang nggak bisa, yang belum pernah compete malah ya, dia bisa Iya. melahirkan satu atlet yang luar biasa Ya, berprestasi. bisa. Gitu. Di powerlifting pun sebenarnya sama. Cuma orang kan di situ kan masih cukup tutup mata kan. Soalnya gua gini bro, nih ngomong terus terang ya. Gua tahu powerlifting, bahkan tahu strongman itu bener-bener otodidak ya. Ya. Ketemu sama teman gua kan itu Brother Hafni yang punya Gorilla, terus gua suka strongman, terus tahu-tahu emang gua mungkin orang lain itu effort ngelakuin sesuatu, bagi gua biasa aja gitu. Terus akhirnya ternyata desain badan gua mungkin diuntungkan mungkin. Iya. Nah terus gua ke powerlifting juga gua awal-awal bro ya kagak tahu program, cuman lihat cuman coba-coba dulu kan cuman belajar tekniknya doang, komennya, wasitnya gitu-gitu doang. Tapi mungkin karena gua kebetulan kuat doang, jadi jadi begitu. Iya Makanya nah, apalagi kalau gua dengan pengetahuan yang lu tahu misalnya. Ya mungkin lu bisa. Iya jauh, kan? Lu bisa Iya. maksimalin. Kayak gini loh, misalkan kemarin kalau nggak salah Haftor ya, deadlift lagi Oh iya. Ya, itu kan dilatihnya sama Australian Strength Coach. Iya. Ya itu kan kalau mau lihat itu lebih lemah secara total kan pasti lebih kuat Haftor kan. Iya. Cuma ya di luar itu udah biasa, di Indo aja yang masih kadang agak Iya. itu. Kayak kalau gue buktiinnya dari mana bang? Klien gue pertama totalnya naik, itu udah harus dong. Ya, oke, gue kasih program. Yang kedua yang gue perhatiin adalah gini, lu sakit atau enggak selesai dari picking ini, itu sakit itu adalah salah sakit ache badan ya, cedera overuse segala macam. Itu pasti gue perhatiin banget karena gue mau lu tanding sampai 5 tahun lagi, karena kebanyakan orang yang dari rawar 3 sekarang udah mulai kerasa
lower backnya Ih, mulai. mau seneng banget lu ngomong rawor gitu. Iya. Oh iya, tapi Rawor. dia zaman rawar 3. Iya. Maksudnya kayak kalau lu nggak perhatiin kesehatan jangka panjang, itu lu nggak akan bisa long term gitu loh. Sedangkan itu baik lagi kan, lu pengen menang, lu pengen partisipasi atau apa, dua-duanya sama, lu harus stay long enough. Apalagi zaman sekarang banyak yang 17 tahun udah kuat. Iya, Ada banyak banget. Itu gila sih. Gua aja waktu itu kayak ngerasa kayak mungkin gua nggak bakat di sini. Setelah gua nggak rendah ini ya, kayak gua ngerasa minder cuy. Gua liat orang tuh kuat banget gitu loh secara leverage. Apalagi itu dia misalkan dengan approach dia yang cuma latihan begitu-begitu, apalagi dengan bener gitu kan. Itu banyak banget. Dan itu salah satu gua misalkan gua akuin ya, ini di depan kalian semua. Gua pause dari powerlifting karena itu. Karena gua secara kan gue maksudnya gini loh, kayak orang banyak kan juga dia bilang kayak lu kayaknya lebih gifted ke bodybuilding misalkan atau apa gitu, frame lu bisa masuk mens atau gue juga nggak tahu ya. Cuma ya gue ngelihat kayak ya udahlah, gue mungkin saatnya main belakang. Maksudnya main bukan main maksudnya belakang layar. Sorry. Keceplosan. Udah kalau kayak gini kita buang aja lah. Ini bukan circle kita. Nggak, maksud gue jadi pelatih aja gitu loh. Oh. Gue yang handle orang. Gue kaget Di belakang layar. Belakang layar. Komen belakang sama kayak Bang Hendra juga. Kan? Iya, kayak misalkan total anak-anak sekarang udah 600 total squat bench jadi 600, itu kelas gue loh, kelas U84 ya, U83 ya, itu udah segitu, gue aja masih 500-an, 70-an lah, itu masih ketinggalan. Tapi memang kalau gue lihat ya, potensi lu itu ada di ngajar, bro. Dia? Ada di ngajar, karena menurut gue lu orang yang cukup cerdas untuk menyampaikan sesuatu. Gitu. Makasih, dan belajar dan orang yang cukup mampu untuk memotivasi. Karena banyak atlet yang nggak bisa ngajar ya kan, Babang kita ya dia nggak bisa ngajar ya. Dia bisa menghibur. Iya, dia bisa menghibur, bisa bikin podcast. Iya. Ya gue sih tunjukin aja, gue waktu toko badan gue nggak sejelek itu untuk nggak bisa, maksudnya ibarat kayak ya nggak sejelek itu, tapi kalau lu bandingin sama atlet binaraga yang udah stay lama di gamenya, yang udah fokus, yang udah develop badannya benar-benar spesifik, ya pasti gue kalah. Iya. Pasti gue kalah. Tapi ini gue sih ya. Gue lebih baik ngobrol sama orang badannya nggak kayak IFBB Pro, tapi diajak ngomong juga bisa deliver nyambung, ngobrol, masuk, daripada yang badannya super tapi bego, prestisius tapi bego. Banyak tuh. Iya, maksudnya itu nggak ada, bagi gue nih, mohon maaf, mungkin nggak ada, value-nya kurang gitu ya. Yes. Tapi kalau orang kayak badannya biasa aja, terus ya oke lah, di atas rata-rata lah kalau biasa mungkin. Mungkin dia maksudnya nggak yang juara PON juga gitu kan, tapi ngomongnya juga enak, terus dia bisa nyampein tekniknya misalnya, terus nyampein suplemennya gimana. Itu kita juga dengerinnya kan kayak masuk gitu loh. Iya, dan masuk akal gitu. Nah, masuk akal. Nah, betul tuh. Gua tuh begini loh, gua mau nyampein ini sebenarnya di podcast ini. Gua sempat bilang ya, sorry buat yang tersinggung. IQ rata-rata orang Indonesia 78,49. IQ rata-rata gue lihat 75 sampai 90. Berarti orang Indonesia, gue nggak bisa bilang. Bilang aja. Ya, maksud gue tapi nggak masalah sebenarnya. Bukan yang terakhir itu gue. Nggak masalah, lu mau asal yang penting tuh kemauan lu buat belajar gitu, terbuka. Terbuka gitu loh. Kayak gue juga awalnya ngerasa pintar, tapi pada akhirnya gue belajar banyak. Jadi akhirnya kayak wah gila, gue bego banget gitu. Iya, tahu nggak, orang yang ngerasa pintar itu tantangannya itu adalah mensederhanakan pesan. Itu sangat susah. Itu sangat susah. Sangat susah. Iya. Itu butuh effort tuh. Gitu. Iya betul. Karena apalagi di science karena yang ketika kita merasa kita pintar ya kan, terus kita menyampaikan itu nggak masuk, kita bisa burn out sendiri. Betul. Lu udah gua terangin, lu udah ngerti juga gitu. Dan itu tantangan lo buat edukator fitness itu. Gua yakin dia bisa ada di titik stres dan malas. Betul. Anjir, gua udah malas banget gitu kan. Ini teman gua tahu nih, dia udah Van, udah hari ini 2 konten aja deh. Iya, gua udah malas gitu udah kan. Males. Iya, karena dia udah berusaha dengan dia tulus nih, dia mau sharing ya kan, dia excited nih. Tapi burnout. Iya, burnout, males karena yang nggak nyampe pesannya. Betul. Gitu. Tapi belakangan udah mulai bisa overcome sih. Gue mulai ngerasa, oh ya udah,
Simpel gini, buat content creator di luar, kalau views lu jelek banget, berarti emang konten lu sampah. Itu bener. Oh, iya. Ya. Itu bener sih. Bener. Lu pintar kayak apa, lu deliver tapi susah dipahami. Ya wajar nggak sih orang cuma Ngejelimet dikit, gitu ya? orang cuma dikit yang ngerti, jadi orang cuma dikit yang nonton. Yes. Iya, intinya yang gue diajarin sama teman gue take everything like a business. Kalau misalkan produk lu jelek, ya sales lu jelek, lu mau marketing kayak apapun ya nggak akan susah. Yes, benar. Apapun itu. Jadi gue beruntung hampir semua brand affiliate gue itu orangnya bisnismen yang cukup terbuka. Yes. Cara Jadi, kita menyampaikan pesan penting. Penting sekali gitu kan. Jadi gue bukan yang menjatuhkan orang-orang yang suka drama atau apa, enggak, itu ada sendiri gitu loh. Karena ya manusia pada dasarnya suka. Iya. Kalau misalkan kita mau tarik balik ke zaman gladiator, kita juga nonton itu gladiator rame gitu loh. Iya. Berantem satu sama lain. Ya itu memang akan selalu ada. Cuma gue memilih untuk jalan yang berbeda. Gak semua orang bisa ngambil jalan ini, Iya. bro. Tapi gua rasa lu cukup berhasil kok, karena banyak juga orang yang serupa kayak lu gitu. Followersnya tuh nggak naik, cuma 5.000, 10.000. Gua lihat lu cukup berhasil, dan lu struggle-nya, dia kan gue bilang tadi, struggle-nya orang pinter itu kita harus berpikir seperti orang bodoh. Itu susah loh, gitu. Jadi ya mau nggak mau, kalau tadi lo malah ngebahas masalah IQ, kalau gue singkat, ringkas lagi, kalau masyarakat Indonesia itu jarinya lebih cepat bekerja dibandingkan otaknya. Itu betul banget. Gitu. Itu Karena betul banget. sumbu pendek. Iya. Lu nggak bisa terima teori, cuy. Padahal segala sesuatu yang nggak ada yang 100% benar, namanya teori gitu loh. Namanya model. Tapi lu belum apa udah enggak. Iya. Lu dikasih tahu sama, ya gue nggak bisa ngomong, itu jadi parah lah. Ngomong lah. Misalkan lu ketik aja. Enggak. Ya let's say gini, gue nggak mau ada hubungannya sama agama ya. Yes. Cuma kan gue juga gue di ajaran gue pun sama, nggak misalkan kayak evolusi lah, kayak terakhir orang ribut. Gue mengakui gue salah, kenapa? Karena gue ngobrol sama bokap gue itu pendeta. Gue tanya sama dia, dari umur bumi menurut lu berapa? Hari penciptaan ada 7 hari gimana? Itu semua gue tanyain. Berarti secara agama gue salah dong, gue bilang. Dia bilang ya kurang tepat. Dan gue ngakuin gue salah. Oke, gue salah. Cuma maksudnya orang tuh nggak begitu. Orang tuh nggak mengakui. Dikasih tahu teori satu yang agak menggoncangkan otak, langsung ngetik, oh nggak gitu bang. Gue hampir dikatain gini, ya kalau misalkan lu non muslim, wajar lah lu nenek moyangnya monyet. Gue digituin. Hah? Lah itu kan lebih cepat jadinya dibandingkan otaknya. Lu kasih gue argumentasi. Oke, kalau misalkan lu ngomong, bang, gue nggak bilang gue percaya teori Darwin ya, menurut gue apalah itu. Missing link-nya lu ceritain. Bahkan gue tahu hal itu kenapa orang nggak suka dibanding sama lu yang benci sama gue. Gue tahu kenapa orang nggak setuju sama hal itu, gue dalemin. Tapi lu nggak tahu apa-apa, lu cuma dikasih tahu sama teman lu atau siapa gitu ya, terus lu bilang kayak enggak, kalau gue sih nggak percaya gini-gini, udah ngata-ngatain gue. Katanya. Katanya. Gue nggak ada masalah. Gue sangat-sangat open. Gue juga tipikal yang open juga sama agama. Karena menurut gue itu juga sangat-sangat penting sekali. Tapi janganlah kita saling menjatuhkan gitu loh. Ya, dan untuk masalah agama ini emang ada juga beberapa influencer yang memanfaatkan ini, padahal ini orang nipu. Iya. Gitu. Masalah makanya gue bilang nggak ada kalau kita masalah orang-orang beragama, nggak ada satu agama pun yang mengajarkan kita tuh kebohongan gitu. Betul. Kan. Iya, itu kan cuma masalah oknum, dan nggak ada juga satu agama yang anti bohong. Ya. Di setiap agama tuh pembohongnya ada, Pasti penjahatnya ada. tuh Oknumnya pasti ada. Iya, ada Jadi gitu. ya itu, maksud gue kayak cobalah terbuka sama suatu teori atau suatu apapun yang ya, maksud gue selama lu coba kritisin gitu loh. Kalau gue selalu gitu. Kenapa? Misalkan ada yang bilang kayak sesimpel kreatin zaman dulu, orang pakai ini bisa gede. Gue nggak gampang itu percaya. Gue tanya mekanisme of action-nya gimana? Apa yang ditambahin sama kreatin? Apa? Dia kenapa narik air? Orang bilang cuma berat naik air. Kenapa gitu loh? Gue harus tahu, gue harus dalemin semuanya juga. Soal itu even kita ngomongin jamu, gue juga udah dalamin cukup dalam gitu loh, meskipun gue belum gitu kan. Kayak gitu, dan gue rasa lu harus terbuka. Dan gua rasa lu juga harus nyoba kalau masalah jamu. Oh iya, Gua? tinggal waktunya aja. Ini. Iya, enggak, gue jujur aja. Ini gue struggle-nya adalah tinggal menemukan ini harus atau enggak, karena jujur gue juga pengen. Yes, kalau untuk cuman coaching doang mah nggak perlu lah. Gue tapi pengen punya mimpi, gue compete. Oke. Gitu loh. Dan kalau di bodybuilding gue udah tahu. Ya kan udah tahu lah dalamnya kayak apa segala macam. Ya itu mau nggak mau, dan ya ini struggle juga. Karena kan
ini kan juga menyangkut masa depan lu kan kayak apa. Once you get in there, lu keluar susah. Betul. Yes. Gue tahu. Kayak itulah. Jangan pikir kalian, mungkin banyak yang ngomong nih apa sih bocah kayak gini ngomong. Ya, gue memang bocah tapi gue nyerap ilmu dari orang yang lebih tua dari gue tuh banyak banget. Oh iya. Gue kan- emang bapak-bapak tapi gue bergaul di semua umur. Iya. Kalau gue bapak ya gue bocah. Kalau Aji bukan bapak-bapak, dia tetap bocah. Iya. Kebetulan aja tampilannya gini. Gue bapak-bapak yang ada di tubuh bocah. Iya. Terperangkap. Iya. Tapi bro, kalau orang mau coaching sama lu bisa maksudnya bisa harus yang grup gitu apa? Oh enggak. Online sekarang gue handle cukup. One on one gitu. One on one. Semua gue one on one. Belakangan juga kayak gue ada yang powerlifting, ada yang emang gen pop. Ada yang gen pop maksudnya kayak orang normal gitu yang pengen sehat aja, pengen gede. Kalau Kayak temennya K-pop. kita tuh enggak, kalau kita tuh bahasain Gen Pop itu social fitness. Social fitness. Iya, social fitness. Gue masih harus kalibrasi dulu. Oh, iya. Kayak plat ya di kali. Iya, sebenarnya kan ini kan karena umur kita berbeda belasan tahun, jadi ini sebenarnya masalah Pembahasan aja bahasanya aja. Cuman gue tadi harus ngomong actually Enggak, gue nggak segitunya juga. Oh enggak gitu ya? Oh enggak. Gue pikir lu ada setengah Inggrisnya gitu, enggak ngomongnya. Ya kalau terpaksa sih kan juga pasti ada. Which is iya gitu. even nih. Literally ya. Berapa bro range-nya kalau orang mau coaching? Iya, bisa beda-beda lah. Gue juga bantu sih, niatnya bantu. Gue karena kan gue masih Apalagi kalau coachingnya hari Jumat. Kan Jumat berkah. gratis dong. Iya, kalau gue sih ya DM aja lah. Gue mungkin bisa lu bantu. beda-beda gitu buat Tergantung. Ya iyalah, ini orang kaya nih. Oh, enggak gitu. Sikat gitu. Enggak gitu ya, gua begitu juga enggak apa-apa. Begitu juga enggak apa-apa. Ya, gua enggak buka di umum lah ya, tapi gua bisa bantu gitu loh. Kalau offline juga sempat sekarang ada, cuma gua nggak bisa handle banyak ketimbang teman-teman yang di gym yang cukup besar karena kapasitas gym gua kan ada satu one on one, bener-bener one on one. Semua full customisasi. Sorry. Gak ada yang gua template full. Lu dapatnya ini, lu butuhnya ini semua. Kalau online mungkin gue masih bisa handle lebih banyak karena kan online lebih gampang. Kalau offline ya terbatas sih. Kan gue juga harus syuting, harus apa gitu kan. Tapi itu lu semua lu kerjaan di rumah. Kerja di rumah. Kalau gym gue kebetulan buka studio sendiri kecil lah sekitar segini lah, tapi ada alatnya lebih gede dikit. Wah hebat juga ya, ada buat lu konten gitu. Buat gue, jadi konten semua gue itu kan di studio gue, di gymnya sekalian. Jadi gue ngajar pun di sana. Ya kebetulan gue beruntung juga bareng Strength B. Jadi gue sekalian promoin. Dan dia pun cukup ya nggak tahu ya. Kalau gue sih gue selalu kalau ke brand gue kasih lo konten paling bagus. Lo tinggal kasih idenya, key points-nya, gue deliver sebagus mungkin. Ya kebetulan dia juga tertarik sama gue. Ketemunya pas di Magnus. Ya disamperin. Nah gue juga nggak tahu mungkin apa dia emang pengennya juga yang kualitas kameranya harus bagus apa yang gue nggak tahu kriterianya seperti apa. Mau biasanya sih pengennya yang followernya gede, aktif. Kalau gue sih, gue bilang followers gue memang nggak segede itu. Oh enggak, tapi lu termasuk gede. Kan gue udah bilang lu termasuk gede dengan cara penyampaian lu yang seperti ini. Iya. Banyak orang yang bisa menerima, itu termasuk gede loh. Dengan segmen edukasi. Iya, ya. tapi kan ya itu tapi gue ngakalinnya dengan gue bilang gini. Kalau misalkan orang followersnya banyak, mampu nggak beli alat lo? Kalau followers gue mungkin udah teredukasi, dia lihat gue dia lebih loyal, duitnya lebih ada. Itu kan daya beli. Mungkin brand kan juga pasti kan lihat dong. Itu benar. Iya, ini edukator, ini oke lah cuma ini berarti yang produk yang menengah ke bawah bisa kasih ke dia. Iya, karena memang apa namanya? Kita tuh pembisnis, kita ngelihat sosok figur ya kan, orang yang mau ajak kita kerja bareng, kita tuh harus ngelihat followernya. Okay. Kalau ibaratnya followernya itu sorry ya, cewek-cewek ibaratnya yang seksi-seksi, jual tete atau dan lain sebagainya gitu kan, modal kurus berani jual tete, disuruh ngiklanin susu, nggak akan beli bro, nggak akan beli itu susu, kagak bakal naik penjualannya. Karena apa? Dia tuh ngelihat ini mau ngelihat tete. Bukan mau beli susu. Padahal kan tetenya ditutupin. Kagak bro. Ini asik sih di klip sih. Ntar gua klip deh. Iya. Jadi tuh apa namanya orang-orang yang makanya gue bilang, lo termasuk salah satu yang terbesar.
lo Coach Regina tuh. Oh iya, Coach Regina memang dia lebih awal lagi dari gua. Itu rajin juga. Iya, itu apa namanya, orang-orang yang follow dia itu orang-orang yang benar-benar mau belajar. Betul. Rata-rata orang-orang yang mau belajar itu udah siap mental menerima goncangan fakta. Iya, harus ya lu jangan nggak modal. Iya, gitu. Jadi itu udah bisa sebenarnya apa namanya dijadikan patokan. Oke. Gitu. Karena untuk memfollow ya orang-orang yang dengan cara edukasi lo ini sulit untuk diterima banyak orang. Betul. Karena dengan bahasa-bahasa yang awalnya ya susah gitu kan ini. Jadi orang tuh mau ngelihat konten lu, dia harus belajar 2 kali. Ya. Pertama dia ngelihat konten lu, 2 dia belajarin bahasa lu. Ya, gitu. Itu jadi panjang. Itu jadi panjang. Jadi nggak langsung ngerti gitu. Ya, setuju, nah, setuju. orang-orang yang berhasil melewati 2 fase itu orang-orang yang somebody itu. Ya, fix. Jadi high ticket followersnya. Yes, benar. Nah itu teman-teman dikasih kelas bisnis gratis. Nonton. Jangan cuma kesini cuma mau cari drama bahas apa. Enggak, kita nggak bahas drama. Iya, kita lebih banyak bahas masalah. Kita telenovela. Telenovela. Nah, tapi ini kan menyesuaikan aja. Oh, iya. Jadi nextnya nih, lu mau tahun ini mau bikin apa nih? Apa Ya, lu gue mau ikut apa? gedein Academy Fitness, gue ikut bodybuilding. Oh, namanya Academy Fitness. Academy Fitness. Academy Fitness. Dan itu gue mau gedein cukup besar, gue bakal ngundang edukator-edukator yang lebih gila lagi, lebih pintar lagi. Ya mungkin ya yang gue adaptasi dari luar, ya gue harap sih bisa bantu kalian semua yang mungkin ya pengen belajar tapi keterbatasan. Tapi maksud gue kalau misalkan orang ngomong ke gue kalau kayak gitu lu ngapain kasih yang premium, kasih gratis dong. Oh nggak bisa lah. Iya, bro. nggak bisa. Kita butuh makan, bos. Itu satu. Iya. Kedua, gue udah coba kasih banyak banget di yang gratis. Gue give and nggak bisa. Nggak bisa, gue diinjek. Iya, benar-benar emang nggak bisa. Nggak bisa. Ini rata-rata orang masalah kita tuh memberikan suatu harga ya. Itu yang pas untuk lah, yang pas untuk memberikan effort, apalagi bokap lo kan pendeta. Pasti sedikit banyak bakal apa namanya setuju sama omongan gua nih. Jadi kalau menurut gue pribadi, nggak akan ada bisnis yang berjalan dengan baik kalau nggak ada unsur sosialnya. Betul. Nah, jadi ketika lo memberikan sebuah kelas yang kualitasnya luar biasa dengan harga yang orang bisa, semua kalangan bisa ikut, itu unsur sosial yang sangat luar biasa juga. Mungkin orang masih awal lah. Gue juga masih belum bisa. Gue masih develop terus kan produknya. Meskipun informasi yang kayak misalkan kalian ambil sertifikasi A, let's say, atau buku itu tuh gue bener bikin jadi 20 video, lo tinggal nonton aja gitu loh. Tapi ya itu jadi satu buku tuh. Udah jadi satu buku. Gue banyak adaptasi dari buku dari luar juga. Tapi gue repackage karena percaya sama gue, lu baca nggak akan ngerti deh. Grafik volume. Gue percaya sama lu, gue belum baca udah nggak ngerti. Iya. Tahu ini nggak sih? Yang gue salah satu yang figur yang gue admire juga Mike Israetel yang orang Renaissance Precision yang botak, yang gede juga badannya. Dia di YouTube terkenal juga. Mike siapa? Mike Israetel. Oh, iya. Ya itu kalau misalkan mau belajar teman-teman juga bisa lihat dari situ. Tapi ya itu bahasanya bahasa Inggris. Dari situ juga itu dia cukup simpel sih jelasin. Gue banyak adaptasi juga dari sistem ngajar. Kalau situ apa? Atletik X. Atlin X. Itu gue udah nggak terlalu ngikutin karena gue dulu ngikutin, cuma belakangan gue menerima fakta bahwa ya nggak semua yang diomongin benar juga sih. Ada yang tabrakan juga sama prinsip-prinsip gitu. Kalau Greg Doucette nonton itu Bang Ajinya orang luar mungkin. Ya, tapi itu marah-marah doang. Tapi benar yang diomongin dari zaman dulu, dari zaman dia masih belum ngomel-ngomel dari. Untungnya dia FBB Pro ya, jadi orang jadi masih siap. Oh iya. Jadi judge juga kan. Nah, makanya lu marah-marah boleh sebenarnya. Tapi gue rasa gak ada yang berani. Gue makan-makan kayaknya daripada marah-marah. Gak ada yang berani sama Bang Haji. Mak gue berani. Oh iya, itu satu lah. Nah, ada yang berani Bang, siapa Bang yang berani Bang? Udah berapa jam, Bon? Kita udah kayak talk show Indosiar ya? 1.15. Udah lama juga ya. Luar biasa. Ya mungkin ini juga beberapa gua klip lah. Gua taruh di punya gua juga yang penting-penting. Nih satu lagi nih sebelum kita sudahi nih. Oke. Dari tadi kan kita ngomongin edukasi misalnya fitness. Dan lu di salah satu brand ambassador produk suplemen juga. Kalau lu disuruh pilih satu suplemen untuk orang fitness yang paling penting menurut lu, yang paling ya kalau disuruh misalnya nih, Bang, gua ada budget cuman buat beli satu suplemen nih Bang, tapi gua mau
mau achieve Budgetnya ini termasuk makan nggak? di luar makan. Di luar makan. Oke, gini. Lo sebut satu, gue sebut satu. Oh iya. Ya, Oke. Iya. Berapa menit lagi? Kan mikir dulu. Kalau kita disuruh milih satu jenis supplement. jenis ya, bukan merek Ya, ya. satu jenis. Ya, berikut alasannya. Oh iya. Satu ya. Satu ya. Tapi kalau misalnya disebut pre-workout kan isinya banyak. Tapi kan kegunaannya pre-workout. Oke. Tapi isinya Oh, banyak. Ya, maksudnya kan pre-workout. Oke, gitu. satu ya. Oke, Iya. satu. Tunggu dulu, gue pikir dulu. Lama Pusing kan? durasi Oh, iya, kan, oke, ini kan ya udah. pengunjung Oke, closing. Iya, oke. Siap. Lu dulu dah. Kreatin. Kreatin. Anjir, itu pikiran gue anjir. Hah? Ya berarti lo sama kreatin. Iya. Ya sama, kreatin. Kok wah bohong lu? Lo enggak kan kan ini bro. Kalau satu kan karena kan gue gak kepikiran pre-workout lo malah. enggak, karena kalau protein gue orang yang sangat Strike juga kan. Iya, strike juga gue sama protein. Jadi apa? Enggak, karena kalau gue dulu juga zaman gue nggak punya duit, gue nggak beli whey juga badan gue bisa. Iya, karena kita kan doyan makan bro. Iya, dan lu kan bukan orang susah amat anjir. Iya. Soalnya kreatin juga agak susah sih. Kalau misalnya kita mau dari luar ya. Dulu gue underestimate loh. estimate kreatin. Soalnya tuh kreatin satu-satunya kalau kalian cari ya, satu-satunya yang works dan satu-satunya yang natural. Iya, dulu gue Dan underestimate. itu harganya murah. Iya, harganya cukup murah. Karena murah itu gue underestimate bro. Bukan nggak, maksudnya dulu kan namanya gue dulu tahun 2000 awal ya, gue kayak kalau beli suplemen tuh harga berapa? 400. Gue kan akan berpikir dengan duit 400 gue bisa beli mendapatkan apa aja, gitu. nah ini kreatin berapa harga? Segini gitu. Dulu ada Prolab kan. Kok murah ya, nggak semahal yang ini. Gue pikir dengan logika anak SMA kan, nggak inilah. Tapi ternyata pas lu pakai. iya pas apalagi yang udah di buffer itu kan lebih. Iya, tapi balik lagi kalau protein harian lo belum tercukupi, Iya. ya nggak bisa. Susah. Apa namanya? Base-nya itu. Delonix milih kreatin, Aji milih kreatin dan gue milih kreatin karena kita strict di protein harian Karena kita. dulu mak gue memang mencukupi ayam gue. Oh iya, Iya, enak. Nyokap iya. gue juga kebetulan, Iya. lo mau apa hari ini? Ayam. Ya udahlah. Dulu tapi yang masak pembantu gue. Oh ya, kalau Oh, gue lu lebih enak lagi. Iya, kalau gue masa nyokap gue bangun pagi. Kasihan dia sebenarnya, cuma ya udah. Bayangin juga. ayam itu tuh enggak terlalu banyak. 2/3-nya gue yang habisin, sisanya keluarga gue. Berarti sebanyak apa anjir? Itu banyak loh. Iya. Kalau gue dulu mak gue sponsorin gue ya Sponsor. dari 2005 sampai 2012 Iya, tiap hari masak ayam. Nah, betul. nih yang kedua. Ayo, yang kedua. Yang kedua, Iya. kalau gue kafein. Pre-workout berarti, kafein. Kafein itu masuk pre-workout? Ya, makanya kan gue tanya kalau pre-workout isinya banyak. Ya. Gue kafein sih. Ya, Wah, pasti kafein kan dipakai buat pre-workout kan? Iya, Iya. tapi kan pre-workout juga ada sensasi-sensasi dari yang lain-lainnya kan. Oke. Nah, cuma kalau gue harus satu compound doang nih, gue kafein. Oke, dia pre-workout ya. Iya, pre-workout lah. Tapi Lu kalau mau pre-workout. gitu. Lu apa? Pre-workout gue. Lu pre-workout. Kalau gua whey. Oke. Beda nih kita. Ya. Nah, Yang ini ketiga. bisa willpower-nya kenceng berarti dia. Latihan tanpa harus. Gue Ya. orangnya sedikit Kalau gue moody. juga mau gue kadang suka capek latihan selesai dari apa. Iya. Tapi tetap harus tapi itu miracle drug kan namanya kan. Ya. Kafein. Yes, for no benar. reason. Ya, Iya. yang tiga. Yang tiga baru. Ada whey. lagi 3. Iya, Yang tiga lu apa baru ya? whey. Ya, baru whey. Karena convenience. whey. Ya. sih. Jadi jangan mikir whey itu wajib. Enggak, whey itu nggak wajib guys. Yes. Ya. Tapi itu convenience. Yes. Iya. Ibarat pilihan makan aja, lu mau makan ayam hari ini, mau makan daging hari ini. Yes. Iya, tapi kan nggak mungkin juga whey semua. Iya, benar. Itu tuh kayak orang tuh hitam putih ya, itu maksud gua, jangan terlalu hitam putih guys. Iya, makanya kalau lo tahu ya, gua ngabisin whey 5 lbs itu bisa 2 bulan sampai 3 bulan. Karena satu Gua hari juga itu lama. paling 1 scoop. Iya. Gitu. Kalau gua lagi cukup makannya ya gua nggak minum. Ya. Gitu. Jadi cuma dengan 3 itu semua gue selalu edukasi 3 itu aja lu udah bisa. Yes, 3 itu Semuanya. aja lah gitu. Jadi kalau lu mau basic lu benar-benar basic banget ya kan, ya lu bisa pakai kreatin. Protein lu harus tercukupi dari real food. Yang kedua, lu bisa kalau lu ada budget, lu bisa whey protein atau enggak pre-workout. Iya. Pre-workout bisa diganti bahkan. Ya. Lu pakai kopi 2 shot Ya. bisa. Cuma yang nggak ada sensasi, mungkin nggak ada sensasi Ya. gatalnya ya itu. Iya, beda nggak lagi. ada. Ya. Mungkin habis ngopi ditabok. Iya.
Atau cium smelling snot juga boleh. Ya, itu campur aja tuh kok. Ya itu 3 lah menurut gua. Iya. Ya sama lah kita. Iya, 3. sama 3. Oke guys, itu dia pembicaraan hangat dengan Mas Delonix. Sudah berapa Bon? Cukup panjang ya, sejam. Cukup panjang ya, jarang loh bisa sejaman Oh, lebih. enggak masa biasanya Sejaman juga. Nggak masalah. Sejaman 15 itu. dijilat mulu aja. Aduh. Mungkin sejaman itu mungkin minggu depan nggak sejam kali. Iya, 10 menit. atau- Bercanda bang. Barang lu. Atau ya, Canda. ini satu episode di cut setengah atau Oh enggak. Full, sakit. Wow. Kita nggak boleh cut. Bisa Nah, aja soalnya, nih. Enggak, kan gue nanya, kalau gue soalnya satu pembahasan misalkan terakhir gue sama Sam bisnis, abis itu bahas yang lebih Oh enggak, kalau teknis. kita tuh di sini tuh kita bikin podcast, Bincang aja kan? bincang, kita lempar aja. Orang mau nonton sampai full Iya. atau enggak itu semua. Ini kita ada foto bikin thumbnail nggak? Ada, Ada foto bikin thumbnail. Ada. Kalau dengerin juga di mobil enak, dengerin kan sambil macet. Iya. Tapi nggak ngeliat mukanya sih. Iya, nggak apa-apa juga. Yang penting isinya kita nggak Iya. ngapa-ngapain Iya. di sini. Oke, thank you Mas Delonix sudah datang Ya, ke sama-sama. Bekasi. Thank you juga. Bisa ke Uniqlo, ada Serokia udah ada, Bro. Mau nanti mau Iya, nggak? Serokia belakangnya ada ramen kan. Kalau dimsum sebelah sini 24 jam. Ya, kalau ubi Cilembu deket yang lu tadi isi bensin. Oh iya, ada ubi Cilembu. Iya. Jadi cukup lengkap di Harapan Indah ini guys ya. Jangan lupa kalau kalian suka video ini kalian like, share, komen. Ada bintang tamunya siapa? Oke, gua iyain nih sekarang ya. Ya. Minggu depan. Lo kok berat gitu, Bro? Enggak, ngomongnya? minggu depan semua requestan lo kita Baca. baca. Oke, harus. Oke guys, thank you Mas Dilonik. Sukses selalu untuk fitness journey dan edukasinya. Wih, gila. Iya, Mungkin- thank you juga lah udah ngundang. Semoga bisa berguna buat yang nonton juga. Amin. Oke guys, see you then. Bye.